Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas. Sebelum masuk ke distribusi probabilitas, kita masuk ke variabel acak ya. Ke variabel acak. Apa itu variabel acak? Suatu variabel yang diperoleh dari suatu probabilitas. Jadi suatu variabel yang diperoleh dari kejadian probabilitas. Nah, dalam variabel acak itu ada dua macam, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak ini di beberapa istilah lain adalah variabel random. Ya, ada juga istilahnya variabel random. Variabel acak diskrit yaitu variabel yang nilainya diperoleh dari proses berhitung. Karena di proses berhitung, maka angka-angkanya merupakan angka bilangan bulat. Bilangan bulat, tidak berkoma. Ciri khasnya bilangan bulat dan tidak berkoma. Sedangkan variabel acak kontinu, variabel acak yang nilai-nilainya dihasilkan dari proses pengukuran. Dari proses pengukuran ini didapatkan itu adalah variabel acak kontinu. Nah, kita udah pahami itu, kita coba masuk ke contoh. Jumlah kecelakaan lalu lintas dalam setahun. Apakah ini acak atau kontinu? Acak diskrit atau kontinu. Kalau diskrit tadi identik dengan bilangan bulat atau berdasarkan proses perhitungan, sedangkan kontinu berdasarkan proses pengukuran dan menghasilkan nilai bilangan berkoma. Bisa berkoma dan bisa juga bulat. Pastikan bahwa ini adalah berhitung. Maka berhitung dia merupakan diskrit. Ini diskrit ya. Sedangkan yang selanjutnya ini merupakan diskrit. Ini merupakan diskrit. Banyaknya energi yang dihasilkan oleh PLN. Pengukuran ini banyaknya energi yang dihasilkan oleh PLN, maka dikatakan dia merupakan kontinu. Tinggi pemain basket. Nah, ini sering terjebak nih. Tinggi pemain basket, karena tinggi bisa bilangan berkoma, maka ini merupakan kontinu. Dan terakhir, jumlah kehadiran mahasiswa. Kehadiran berarti berhitung, karena berhitung dia merupakan diskrit. Kita harus bisa menentukan apakah dia variabel acak diskrit atau variabel acak kontinu. Probabilitas dalam statistika, mengulang kembali pengertiannya, yaitu memperkirakan terjadinya peluang, memperkirakan terjadinya kemungkinan yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jadi ada beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas yang ada dari yang outcome yang akan terjadi, maka seluruh probabilitas tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas ini adalah susunan probabilitas ya, susunan semua probabilitas yang mungkin terjadi dalam suatu peristiwa. Itu artinya ada dua macam, dikarenakan ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, maka distribusi probabilitas pun ada dua, distribusi probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas diskrit artinya itu variabel acak yang akan digunakan, yang harus digunakan dalam distribusi ini merupakan variabel diskrit. Sedangkan distribusi probabilitas kontinu, variabel acaknya harus berupa variabel acak kontinu. Jadi dari segi nama sudah menunjukkan identitas ya. Berikutnya, distribusi, macam-macam distribusi probabilitas diskrit. Ada binomial, ada Poisson, ada eksponensial, ada hipergeometrik. Nggak semuanya kita pelajari ya. Nanti ada beberapa yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Distribusi probabilitas kontinu yaitu distribusi normal. Jadi distribusi normal itu merupakan distribusi probabilitas kontinu, dia akan menggunakan variabel acak kontinu. Kita masuk pembahasan mengenai distribusi binomial. Salah satu jenis distribusi probabilitas diskrit karena menggunakan variabel diskrit dalam hal ini. Bagaimana diskrit kita pelajari. Distribusi binomial ciri khasnya apa? Yaitu suatu usaha bernauli. Bernauli ini kejadiannya dua buah.
yaitu ada kejadian sukses dan ada kejadian gagal. Jadi untuk yang binomial itu kejadiannya dipastikan hanya dua kejadian, ada kejadian sukses dan ada kejadian gagal. Makanya kan sukses dan gagal terhitung dia satu, bisa kita kodekan ya dengan kondisi merupakan skala pengukuran data, misalnya menggunakan nominal 0 dan 1, di mana 0 adalah gagal, 1 adalah sukses. Jadi istilahnya karena terdiri dua macam itu aja, ada gagal, ada sukses. Gagal menghasilkan probabilitasnya Q atau 1 kurang P pakai komplement. Ingat kembali konsep komplement pada probabilitas yang lalu. Dan sukses di probabilitasnya itu dengan kode P. Jadi P dinyatakan suatu probabilitas kejadian yang sukses. Sukses di sini kita definisikan ya sebagai sukses berarti yang diminta, yang diharapkan terjadi itu sukses. Nah, yang gagal berarti di luar itu. Probabilitas P dan yang sukses P, yang gagal Q yaitu 1 kurang P. Nah, itu dikatakan distribusi probabilitas binomial. Perhitungan formulasinya, ini konsepnya untuk mendapatkan distribusi probabilitasnya menggunakan konsep faktorial. Ini konsep faktorial ya. Jadi konsep ini sebenarnya ini merupakan, coba diingat-ingat ini konsep apa? Ternyata ini adalah kombinasi. Kombinasi ya, masih ingat ya, kombinasi ya. Kombinasi N X dari N di mana N merupakan total, N adalah total keseluruhan kejadian, X merupakan banyak kejadian yang diinginkan, X banyak kejadian yang diinginkan, P adalah peluang kejadian yang diinginkan tadi. Jadi X dan P ini sejalan, peluang kejadian sukses dari kejadian yang diinginkan, sedangkan Q adalah peluang yang di luar itu, berarti 1 dikurang P. Nah, karena dia merupakan susunan data, susunan probabilitas itu ya, susunan probabilitas dari data tersebut, berarti kita bisa mengenal yang namanya mean. Kita kenal dengan istilah rata-rata. Kita mengenal istilah itu, ada mean, ada variance, ada simpangan baku. Karena distribusi probabilitas itu artinya kan sederetan data tuh, sederetan data dari probabilitas, dari semua probabilitas yang terjadi. Maka akan terbentuk mean, ada terbentuk variance, dan ada simpangan baku. Bisa kita nilai di statistika deskriptifnya. Nah, di sini tinggal diskusikan aja ya mengenai proses perhitungannya. Kita contohkan. Dalam hal ini, perhatikan, satu buah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Jadi satu dadu dilempar sebanyak 5 kali. Hitunglah probabilitas mendapatkan 3 kali yang muncul tersebut adalah angka 6. Itu maksudnya nih, 3 angka 6. Artinya ketika dilempar sebanyak 5 kali, 3 kali yang keluar itu diharapkan angka 6. Nah, berapakah probabilitasnya untuk mendapatkan 3 angka 6? Untuk mendapatkan hal ini, untuk mendapatkan probabilitas ini, P di sini probabilitas ya, peluang. P, probabilitas X adalah kejadian yang diinginkan. Probabilitas ingin mendapatkan 3 kali angka 6 yang muncul dari 5 kali pelemparan. Ini dikatakan binomial. Kenapa binomial distribusinya? Karena keberhasilannya apa? Kejadiannya tuh 2 kali, berhasil mendapatkan angka 6 dan tidak berhasil mendapatkan angka 6. Berarti kan dua kemungkinan yang ada tuh. Berhasil mendapatkan angka 6 dan tidak berhasil mendapatkan angka 6. Nah, yang kesuksesannya itu kita simbolkan kejadiannya dengan X. Nah, kejadiannya dengan X, maka X dinyatakan dengan jumlah kejadian mendapatkan angka 6, yaitu X-nya 3. Kenapa 3? Karena ini yang diharapkan, 3 kan? 3 yang diharapkan muncul. T X sama dengan 3, tapi X harus kita definisikan terlebih dahulu, yaitu jumlah kejadian mendapatkan angka 6, 3. Yang ditanya probabilitas mendapatkan angka 3. Probabilitas mendapatkan angka 3, maka PX sama dengan 3.
Nah, karena ini merupakan peristiwa binomial, distribusi probabilitas binomial, maka kita gunakan konsep yang rumus tadi. Yang rumus ini tadi ya. Maka N sama dengan 5. Kenapa 5? Karena dilempar sebanyak 5 kali. Karena dilempar sebanyak 5 kali. Maka N-nya 5. Peluang munculnya angka 6. Peluang munculnya angka 6 bagaimana? P yang di sini berbeda sama yang ini ya. Ini P distribusi binomialnya. Kalau ini peluang suksesnya. Peluang suksesnya dari X tadi. Peluang suksesnya dari X tadi. Peluang muncul angka 6. Berarti peluang muncul angka 6 untuk sekali lemparan. Untuk sekali lemparan. Karena kita bicara kejadian untuk satu kali ya. Kejadian untuk satu kali. Maka P sama dengan 1/6. Kenapa 1/6? Ingat kembali konsep peluang. Angka 6 nya satu buah dari 6, maka 1/6 munculnya kan 1 dari 6, berarti 1/6. P munculnya bukan angka 6, berarti kan Q kegagalannya. Kegagalan karena kita mendefinisikan tadi kejadian suksesnya mendapatkan angka 6, berarti munculnya bukan angka 6 berarti Q. Q sama dengan berarti 1 dikurang 1/6 atau 5/6. 5/6 ya, Q-nya 5/6. Dah, substitusikanlah ke rumus awal tadi. N-nya 5, berarti 5 faktorial per 2 faktorial dari mana? Nih, N kurang X. N kurang X berarti N-nya 5, X-nya 3. 5 kurang 3, 2 faktorial. Dikali X faktorial, X-nya 3. Dah, 3 faktorial. Sini tadi Q ya. Q, perhatikan Q, N kurang X. Q-nya 5/6. 5/6 pangkat N kurang X. N kurang X berarti 5 kurang 3, 2. Dikali P, 1/6. P-nya ini. P yang ini nih. 1/6. Pangkat 3. Pangkat 3, pangkatnya si X kan. Tadi kan pangkat X dia. Makanya pangkat 3. Nah, disinilah keahlian Anda berhitung. Kalau nggak mampu berhitung secara manual, gunakanlah kalkulator. Nah, kalkulator bisa dihitung berdasarkan inputan yang berhasil dalam konsep usernya. Jadi kalau user yang salah input, hasilnya juga salah. Hati-hati dalam berhitungnya. Pastikan yang dalam kurung dulu dikerjakan. Ya, dalam kurung dulu dikerjakan. Ini sudah disederhanakan hasilnya 5 pangkat 2 dikali 1 pangkat 3. Konsep berhitung waktu sekolah dulu ya. Berarti 5 pangkat 2 saja. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 5. Karena ada konsep pangkat, berarti pangkatnya bertambah. 6 pangkat 5. Ini konsep berhitung waktu sekolah. Jadi dilatih terus supaya diingat bagaimana proses perhitungannya. Udah, berarti atas kali atas, bawah dibagi nanti bawah kali bawah. Masing-masing hitung didapatlah hasilnya 0,0322. Berarti probabilitas mendapatkan 3 angka 6 ini, 3 kali angka 6 dalam pelemparan 5 kali satu dadu, maka peluangnya 0,0322 atau sebesar 3,22%. 3,22% ya. Contoh kedua. 12% dari suatu tumpukan barang adalah cacat. Dari sini udah terlihat sekali dia binomial. Kenapa? Berarti ada cacat, ada tidak cacat. Ada cacat, ada tidak cacat. Maka dikatakan ini proses binomial ini nih. Nah, benar kan? Hitunglah distribusi probabilitas binomial bahwa sebuah paket yang berukuran 5 barang mengandung 5 cacat. Jadi ada 5 barang mengandung 5 cacat. Hitunglah min dan simpangan baku distribusinya. Berarti ditanyakan rata-ratanya dan simpangan baku dari distribusi probabilitas tersebut. Ingat kembali, karena dia binomial, Ibu tampilkan kembali tampilan rumusnya. Ini ngingatnya gini aja, nih kombinasi. Terus Q-nya berpangkat N kurang X, P-nya pangkat X. Jadi kalau ini dijumlahkan, pangkatnya dijumlahkan, itu akan menghasilkan nilai N, nilai jumlah
N-nya tadi. Itu aja polanya. Nah, dari data di atas dapat diketahui 12% ini apa? Ini kan nilai persen, berarti nilai probabilitas. Nilai probabilitas dari cacat. Karena pertanyaannya tentang cacat, ini kan hitunglah distribusi probabilitasnya yang mengandung cacat. Berarti sebagai P dia. Ini P-nya P probabilitas. P probabilitas ya. Harusnya ini P-nya P kecil ya. Kalau dalam probabilitas binomial, P-nya P besar. Ini P kecil harusnya nih. Nah, ini P cacat. Jadi probabilitas yang cacat. Kok cacat dikatakan sukses? Itu tadi saya maksudkan kesuksesan di sini. Maksudnya bukan sukses dalam arti sebenarnya ya, tapi kejadian yang mau diharapkan. Kejadian yang mau diharapkan itu dikatakan sukses. Di P cacat 0,12 dapat dari mana? Dari data soal. Sehingga karena P-nya kecil, sehingga Q-nya adalah 0,88. Dapat dari mana? Ya Q kan tadi dapat nih. Q adalah 1 kurang P. Nah, masukkan dia. 1 dikurang 0,12. Hasilnya 0,88. N-nya 5. Dapat dari mana? Dari ini. N-nya 5. 5 barang kan? 5 barang yang mau diteliti. X-nya banyak yang cacat. Banyaknya yang cacat. Banyaknya yang cacat. Nah, karena ditanya distribusi probabilitasnya tentang meannya bagaimana, simpangan bakunya bagaimana, maka kita susun dia. Kita susun dia mendapatkan suatu susunan probabilitas. Ketika X-nya sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena 5 yang diminta terakhir, maka kita cari masing-masingnya sehingga membentuk suatu deretan, membentuk suatu barisan data. Ketika P di sini ya, kenapa P? Ayo, kenapa P? P di sini merupakan P distribusi probabilitas binomialnya. Nah, ini P besar ya, distribusi probabilitas binomialnya. Ketika X-nya 0, substitusi ke rumus ini. Di sini berarti 5 faktorial N dikurang, berarti 5 dikurang 0, X-nya 0, ini diganti 0, ini diganti 0, Q-nya diganti dengan 0,88, P-nya diganti dengan 0,12. Nah ya, jadi habis kan? Ini berarti Q pangkat, ini P pangkat, berarti P pangkat 0 ya, kalau dia 0 ya, P pangkat 0. P pangkat 0. P pangkat 0 itu artinya 1. Berapapun yang dipangkatkan hasilnya itu 1. Makanya tidak tersisa P-nya di sini. Nah, kok bisa hilang, Bu, yang kombinasinya? Hitung aja coba. Kombinasi dari 0 dari 5. Nah, hitunglah 0 dari 5. Bagaimana kombinasi 0 dari 5? Ya berarti kan 5 faktorial. 5 faktorial habis maksud isi 1 ya, sisanya ya. Berarti N dikurang 0, 5. Berarti 5 faktorial dikali sama 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. 5 bagi 5 kan 1. Maka di sini ada 1 dia. Karena di sini ada 1, tentu ditulis juga tidak masalah, nggak ditulis juga tidak masalah. Ini 1. Nah, Q pangkat 5, Q udah ada nih kan. Perhitungan kalkulator bantuan, ketika dipangkatkan 5 hasilnya 0,5277. Dengan cara yang sama didapatlah P binomialnya seperti ini. Masukkan ya ke rumus ini ya. Bisa Anda lakukan pencatatannya di buku Anda, proses bagaimana mendapatkannya. Tinggal substitusi angkanya dengan cara yang sama. Ketika X-nya sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5. Kita coba yang sama dengan 4. Bagaimana proses binomialnya? Berarti C dari
kita mau ngambil 4 dari 5. Nah, 4 dari 5 dikali, ini kan C nih, konsep C, konsep kombinasi. Q pangkat, Q nya pangkat berapa? N kurang X, N kurang X berarti 5 kurang 4, berarti pangkat 1. Pangkat 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa. P lagi, P pangkat X, X kita 4, berarti P pangkat 4. X pangkat, P pangkat 4. Nah, C kombinasi 4 dari 5 berapa? 4 dari 5 kombinasinya ya 5. Coba aja dihitung. 5 faktorial per 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 dikali 4 faktorial. Nah, tinggal 5 itu. Nah, ini kan sama dengan kalau ini ya, kalau 5 kombinasi 4 dari 5 ya. 4 dari 5 kombinasinya. Ini berarti 5 faktorial di mana ya? Ibu tulis di atas. Walikan ke atas ya. 5 faktorial per 4 dikurang 5 kurang 4 berarti kan 1 faktorial dikali X faktorial, berarti X nya 4 faktorial. Jadi sama dengan, berarti ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial ya 1, 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dah, coret. Sehingga hasilnya 5. Makanya 5 dari situ munculnya. Tinggal substitusi, kenapa angkanya ini 5 dikali 0,88 dikali P pangkat 012. Silakan dipangkatkan dulu P nya, baru kita kalikan Q, baru kita kalikan 5, dapatlah 0,0009. Bantuan kalkulator ya, jadi untuk belajar statistika ini Anda perlu menggunakan kalkulator. Kalau dengan tangan biasa saja, hitungan kertas biasa, Anda akan kewalahan untuk menghitungnya. Sudah kita dapatkan distribusinya secara keseluruhan data. Bu, kenapa yang tadi nggak ada pakai distribusinya? Karena pertanyaannya tidak terkait sama mean, tidak terkait sama varian dan segala macamnya, terkait dengan distribusi statistika deskriptif ya. Jadi tegas ya di sini menanyakan probabilitas mendapatkan 3 angka 6. 3 angka 6, maka langsung kita menggunakan sekali hitungan saja, yaitu ketika suksesnya mendapat angka 6. Sedangkan ini karena ditanyanya mean dan simpangan baku, artinya kita harus melis semua datanya yang kemungkinan dari yang terjadi sampai 5. Maka diperolehlah meannya. Tadi udah dipelajari, nih meannya, rumusnya di sini. Rata-rata ya, rata-ratanya berarti distribusi ini menghasilkan 5 dikali 0,012, dimana P nya tadi P kita 0,12, P peluang sukses biasa ya, nih 0,12, 5, 0,6. Ini kan kalau menggunakan rumus. Kalau konsep biasa kita taunya mean gimana Bu? Hitung biasa kan bisa aja kita pakai jumlahkan semuanya baru dibagi banyak data. Bisa. Silakan Anda coba. Ini dijumlahkan. Jumlahkan semuanya. Nanti hasilnya berapa? Lalu saudara bagi dengan sebanyak 6. Bagi per 6. Karena kan ini totalnya 6 nih. Dibagi 6. Hasilnya harus sama. Harus sama. Simpangan baku, rumusnya akar NPQ, tinggal masukkan. Berarti kan boleh saja nggak dibuat tampilan ini Bu? Bisa saja ini menunjukkan kenapa kok bisa mean, bisa simpangan baku ada dalam distribusi ini ya, karena dia menghasilkan sederetan data ya. Menghasilkan sederetan data probabilitas, artinya lagi berarti kita bisa melakukan statistika deskriptif seperti yang udah kita pelajari sebelum UTS. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, berapakah meannya dari kejadian ini, yaitu 0,6, dan simpangan bakunya adalah 0,528. Jadi selisih simpangan rata-ratanya ya,
kecil, lumayan kecil ini 0,528. Oke, kita masuk distribusi Poisson. Sebelum masuk ke sini, saya akan kembalikan penjelasan dengan binomial. Ketegasannya itu variabel acaknya menggunakan distribusi diskrit, variabel acak diskrit. Kenapa dikatakan binomial? Karena kejadiannya hanya dua, kejadian sukses dan tidak sukses, sukses dan gagal. Jadi kalau ada dua kategori itu berarti dikatakan binomial. Misal seperti ini, ada soal cerita, ada 6 penerbangan yang melayani rute Yogyakarta ke Medan. Setiap harinya 25% dari penerbangan ini mengalami keterlambatan tiba di Medan. Berapa probabilitas tidak ada penerbangan terlambat? Berapa probabilitas tidak ada penerbangan terlambat? Berapa probabilitas 2 penerbangan yang terlambat? Dan berapa probabilitas paling banyak 3 penerbangan terlambat? Nah, dalam hal ini, kalau soalnya seperti itu, ini termasuk binomial. Kenapa binomial? Penerbangan terlambat, berarti kan ada terlambat, ada yang on time. Dua kejadiannya cuma. Ada yang terlambat, ada yang on time. Maka pertanyaan-pertanyaan di atas tadi bisa kita selesaikan dengan binomial. Sekarang kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini berbeda sama yang binomial. Perhatikan rumusnya. E pangkat mu negatif mu ini adalah mean, artinya ini diketahui tentang rata-rata ya, bakal diketahui ada data rata-rata, dikali mu pangkat R per R faktorial, dimana R merupakan banyaknya sukses dari kejadian. E 2,71828, ini udah ketetapan. Apa bedanya distribusi Poisson sama binomial? Padahal Poisson juga berbicara tentang sukses, di binomial juga berbicara tentang sukses. Ayo, di mana letaknya? Ternyata distribusi Poisson itu perbedaannya memang mirip dengan hampir mirip ya dengan binomial. Perbedaannya terletak pada sifat kejadian. Pada sifat kejadian ya. Jadi ada sifat kejadiannya. Maksudnya apa? Kita perhatikan dulu. Nah, sifat kejadian. Kejadian di dalam distribusi Poisson, eksperimennya itu bersifat kontinu pada periode tertentu. Nah, jadi kontinu dia, tapi dia tadi diskrit. Gimana diskritnya? Kita perhatikan lagi. Kejadian pada distribusi Poisson itu eksperimennya bersifat kontinu di dalam periode tertentu, di dalam jarak, di dalam area atau volume. Dengan kata lain, kejadian suatu peristiwa yang terletak di dalam interval tertentu. Interval tertentu. Misalnya, jumlah pasien yang datang ke rumah sakit per jamnya. Jumlah pasien yang datang ke rumah sakit per jamnya. Perhatikan, di sini berarti kesuksesannya adalah jumlah pasien. Sedangkan sifat kejadiannya datang ke rumah sakit per jamnya. Jadi ada reng waktu. Sedangkan si binomial tadi tidak pakai reng waktu. Itu bedanya. Contoh yang lain, jumlah penjualan sepeda motor di Indonesia per bulannya. Jumlah sepeda motor di Indonesia per bulannya. Jumlah sepeda motor kan nilainya bulat tuh, berarti kan diskrit. Nah, diskrit variabelnya variabel diskrit, tapi sifatnya karena dalam rentang waktu tertentu, maka dikatakan distribusi Poisson. Nah, ditegaskan kembali, walaupun kejadiannya bersifat kontinu, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit karena datanya bersifat diskrit dari hasil perhitungan. Seperti contoh yang tadi, jumlah penjualan sepeda motor
per bulannya. Jumlah sepeda motor kan perhitungan itu, berarti kan diskrit. Per bulannya berarti ada rentang waktu, maka dikatakan itu nantinya diselesaikan dengan distribusi Poisson. Jadi kalau binomial tanpa rentang waktu, sedangkan Poisson ada rentang waktunya. Ya, oke, rumusnya seperti ini. Nanti segi contoh mungkin kita bisa bahas. Dalam slide ini Ibu tidak membahaskan contohnya. Masuk selanjutnya distribusi normal yang merupakan bagian dari jenis distribusi probabilitas kontinu. Jadi nilai variabel acaknya bersifat kontinu ya, dia bisa boleh berkoma. Nah, kita perhatikan peluangnya probabilitas dari normal, ini rumusnya. Dikarenakan ini lumayan sulit dalam pencariannya, ada suatu hal yang ini dikonversi ya, diubah ke bentuk distribusi normal standar. Distribusi normal standar. Nilai statistiknya ini nilainya. Ini dikatakan variabel standar normal standar ya, atau standar normal. Nilai normal standar. Nilai normal standar. Nilai variabel normal standar. Ini kita gunakan. Jadi kita tidak menggunakan proses perhitungan ini karena dia sudah dikonversi, sudah diubah ke hal yang lebih mudah, dikatakan variabel normal standar. Nah, ini aksara Yunani ya, pi bacaannya, pz dikatakan fungsi kepadatan probabilitas ya. Jadi ini si Z dikatakan fungsi kepadatan probabilitas. Oke, kita contohkan yang namanya distribusi normal seperti apa. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal. Karena ini sudah dikatakan distribusi normal, berarti dia dapat dilakukan perhitungan secara normal ya, distribusi normal. Masih ingat distribusi normal? Sudah dipelajari pada pembelajaran kita sebelumnya, di mana nilai mean sama dengan nilai modus sama dengan nilai median. Itu berdistribusi normal ya. Dengan mean rata-rata 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Hitunglah probabilitas suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834. Jadi ingin mengetahui kemungkinan yang terjadi, berapa sih peluangnya bola lampu tersebut dapat menyala antara 778 sampai dengan 834 jam. Kita perhatikan. Sekarang kita perhitungkan pakai standar normal ini ya, pakai Z ini. Jadi padanan, Z yang berpadanan. Nah, X-nya 778 yang tadi nih. 778 nih X1, nih X2. 778 834, kita cari Z pertamanya. Z pertama rumusnya kan ini nih, X dikurang mu per sigma. Ini sigma dari simpangan rata-rata, simpangan apa, standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku. Berarti 778 dikurang 800 per 40. 40 kan datanya, 800 atas. Oke, diperoleh hasilnya min 0,55. Z2 kita cari. Z2 berarti X-nya yang kedua. 834 dikurang 800 per 40. Kurang lalu hasilnya dibagi 0,85. Maka probabilitas yang dipertanyakan tadi 778 sampai 834. Peluang dari X ingat ya, tadi kita harusnya didefinisikan dulu terlebih dahulu. X itu apa? X adalah, perhatikan, X adalah keberhasilan bola lampu yang dapat menyala. Keberhasilan bola lampu yang dapat menyala. Jadi suksesnya bola lampu menyala, berarti sukses bola lampu menyala.
sukses bola lampu menyala ya. Jadi kita definisikan terlebih dahulu supaya kita mudah untuk melakukan proses selanjutnya bola lampu menyala. Karena ditanyakan dari 778, maka sebelah kirinya 778, sebelah kanannya 834. Ini menyala. Oke, itu X-nya. Karena tadi sudah kita padu-padankan, sehingga nilainya tadi yang 778 digantikan dengan ini, negatif 0,55. Ini koma ya, ini koma. Dan yang sisi kanan, maka yang 834 diganti menjadi 0,85. Kok bisa Bu simbolnya kecil-kecil? Karena pertanyaannya tadi antara 778 dan 834, makanya seperti ini ya, kan seperti ini. Nah, ini harus kita baca tabel Z. Nah, gimana kita membaca tabel Z? Nah, tolong perhatikan. Kita abaikan negatif karena dalam ini kita menggunakan tabel ini, tabel Z yang ini ya. Jadi 0,55. 0,5 ambil yang di kolom kanannya, kolom kiri, atas nama kolom ya. 0,5 nih dia, 0,5. Dan sisi kiri digit berikutnya kan ada 5 tuh, digit berikutnya. Ulang nih 0,55. Nah, Ibu tulis di sini dulu ya. Kita abaikan negatifnya, 0,55. Sebentar. Berarti kita bikin di sini 0, nolnya kenapa jadi besar? Memang agak bertantangan ini menuliskan secara, berarti 0,55. Berarti kita perhatikan adalah 0,5 dulu, digit awal, 2 digit awal. Ini dia 0,5. Dan yang 5 belakang itu di atas, nama kolom di atas. Makanya tampilnya di sini. Ini dia. Ya. Jadi nilai 0,55 kok malah jadi kuning. Oh iya. Jadi 0,05 yang di atas. Kan sisanya kan? Maka ini nilainya 0,288. Dan yang berikutnya 0,85, berarti sisi kirinya 0,8, nama kolomnya 0,05 karena sisanya tadi. Jadi diambil dari situ. 0,8, 0,5, 0,8, 0,5, 0,5. Dari situ munculnya ya. Nah, karena sudah didapatkan angkanya, maka 0,511. Nah, hati-hati, ini karena menggunakan tanda bacanya kecil sama dengan, maka bisa dikatakan seperti itu. Nih, ini kan artinya kecil nih, antara 0 sampai Z ya. Jadi nanti kita bahas kembali terkhusus mengenai pembacaan tabel Z. Kita perbanyak latihannya sehingga kita dapat menyelesaikan distribusi normal ini. Jadi untuk sementara bagian ini dulu yang dipahami. Untuk pembacaan tabel Z kita nanti pelajari kembali ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita tentang distribusi probabilitas. Diulang-ulang jika ada yang belum dapat, dan silakan tanya jika ada yang belum mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.